Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang puasa Ramadan. Kita akan belajar apa saja sih hikmah kita berpuasa. Terus siapa saja orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Jadi hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama hikmah puasa. Yang kedua orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Hikmah puasa ini sebenarnya banyak anak-anak, banyak sekali. Hanya saja Ustadz kali ini menyebutkan 8 hikmah kalau kita berpuasa. Yang pertama hikmahnya, dengan berpuasa kita bisa menghapus dosa yang telah lalu. Jadi maksudnya dosa-dosa kita selama setahun kemarin kita bisa menghapusnya dengan cara berpuasa. Tapi bukan hanya berpuasa anak-anak, ya sholat, ya ngaji, tambah sedekah, intinya ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Yang kedua, bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi semakin kita berpuasa, semakin kita sering berpuasa, apalagi nanti di bulan Ramadan, kita bisa meningkatkan ketakwaan, rasa takwa kita kepada Allah, rasa taat kita kepada Allah. Yang ketiga, dengan berpuasa anak-anak bisa menyehatkan badan. Jadi kita berpuasa, kita bisa menyehatkan badan. Yang keempat, dengan kita berpuasa, kita juga bisa menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Maksudnya ketika kita berpuasa anak, kita bisa merasakan bagaimana mereka kelaparan, bagaimana mereka tidak makan selama 1 hari. Jadi kita bisa merasakan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menyedekahkan, bisa bersedekah, bisa berinfak kepada mereka yang kurang mampu. Oh seperti ini ya rasanya tidak makan. Oh seperti ini ya orang-orang yang butuh makanan. Jadi kita bisa merasakan sehingga akan timbul rasa kasih sayang kepada fakir miskin. Yang kelima, bisa menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Jadi sebenarnya rasa syukur ini bukan hanya ketika kita berpuasa anak-anak. Selama kita hidup, selama kita masih bisa bernafas, kita wajib bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur itu banyak. Salah satunya dengan mengucapkan alhamdulillah, melakukan hal-hal kebaikan, mata digunakan kebaikan, tangan digunakan kebaikan, semuanya digunakan untuk melakukan perbuatan baik. Ini adalah salah satu contoh rasa syukur kita kepada Allah. Yang keenam, dengan kita berpuasa kita bisa melatih hidup disiplin. Maksudnya hidup disiplin ini bagaimana? Hidup disiplin, hari ini kita sahur, hari ini kita berbuka, jam ini kita sahur, jam ini kita berbuka. Ini merupakan salah satu pola hidup disiplin. Jadi di dalam berpuasa ini juga bisa melatih kedisiplinan kita anak-anak. Selanjutnya, dengan berpuasa bisa menghindarkan diri dari perbuatan buruk. Jadi insya Allah kalau kita sudah berpuasa, kita bisa menahan diri kita untuk berbuat keburukan. Dan yang terakhir hikmah puasa adalah melatih kesabaran. Kesabaran bagaimana? Kesabaran banyak. Jadi kalau kita berpuasa tidak boleh marah, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh bentak-bentak. Ada lagi menahan kesabaran untuk berbuka. Jadi di saat detik-detik terakhir itu kita melatih kesabaran anak-anak. Contohnya mau berbuka, oh masih jam 3, masih ada beberapa jam lagi. Oh sudah jam 5, sudah jam 6, sudah azan. Lah itu merupakan melatih kesabaran kita menahan rasa lapar. Jadi yang paling penting bukan hanya itu. Dengan kita berpuasa kita juga harus melatih kesabaran, melatih amarah kita. Amarahnya tidak boleh sampai terjadi. Selanjutnya di sini anak-anak,
ada 4 orang yang mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 orang ini boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Siapa saja 4 orang ini? Yang pertama, sakit. Jadi orang sakit yang memang sakitnya parah, kalau nanti berpuasa bisa berbahaya. Jadi ingat, ini sakitnya sudah sakit parah, sudah mendapatkan anjuran dari dokter jangan berpuasa. Kalau hanya sakitnya sakit ringan, sakit pusing, sakit perut, wah itu sakit ringan ya tetap wajib berpuasa. Yang kedua ada musafir. Masih ingat musafir? Musafir ini adalah orang yang melaksanakan perjalanan lebih dari 81 km. Jadi kalau sudah melakukan perjalanan keluar kota dan jaraknya lebih 81 kilo, itu diperbolehkan tidak berpuasa. Jadi boleh tidak berpuasa. Contohnya nanti kalau kalian mudik, jaraknya sudah lebih 81 km, kalian boleh tidak berpuasa. Selanjutnya ada orang tua. Maksud orang tua ini bagaimana? Jadi orang tua, orang yang benar-benar sudah sangat tua, sudah tidak mampu, sudah lemah, sudah renta, sudah tidak kuat melakukan apapun, ini boleh tidak berpuasa. Dia juga mendapatkan keringanan dari Allah. Yang terakhir ada ibu hamil atau ibu menyusui. Jadi wanita yang sedang dalam keadaan hamil atau menyusui juga diperbolehkan tidak berpuasa. Lah ini anak-anak 4 orang yang mendapatkan keringanan dari Allah tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Lah terus nanti bagaimana keempat orang yang tadi itu loh? 4 orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu nanti bagaimana? 4 orang yang sudah Ustadz sebutkan tadi harus mengganti puasanya di bulan Ramadan. Jadi orang-orang yang Ustadz sebutkan tadi ada cara menggantinya anak-anak. Yang pertama, kalau orang sakit, cara menggantinya adalah qada puasa. Qada itu mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Jadi nanti kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, puasanya diganti. Seandainya tidak puasa 5 hari, ya sudah nanti kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, puasanya diganti sebanyak yang tidak berpuasa. Yang musafir juga sama, caranya qada puasa, ganti puasanya di luar bulan Ramadan. Lah yang berbeda anak-anak, orang yang tidak berpuasa karena tua renta, sudah lemah, tidak mampu, pokoknya tidak kuat untuk melakukan apapun. Cara mengganti puasanya bagaimana? Cara menggantinya itu membayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu memberi makan fakir miskin. Jadi selama dia tidak berpuasa, dia juga mengganti sebanyak fidyahnya. Contohnya kalau tidak berpuasa 10 hari, ya orang tua yang sudah renta ini memberikan makanan kepada orang miskin sebanyak 10 hari. Yang terakhir anak-anak, wanita hamil dan menyusui. Lah wanita hamil dan menyusui ini ada 2 kategori anak-anak. Perhatikan, ada 2 kategori. Wanita hamil atau menyusui apabila khawatir kepada dirinya, saya tidak kuat berpuasa karena saya sedang hamil, karena saya sedang menyusui, maka dia harus mengqadha puasanya, mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Ini dilakukan apabila mengkhawatirkan dirinya saja. Tetapi apabila ibu hamil, ibu menyusui itu mengkhawatirkan bayinya atau mengkhawatirkan diri dan bayinya, maka dia harus qadha puasa, dia juga harus membayar fidyah. Contohnya, saya tidak mau berpuasa, kalau nanti berpuasa bisa khawatir bayi saya tidak sehat, bisa khawatir tubuh saya juga tidak sehat. Lah wanita yang seperti ini anak-anak nanti harus menggantinya dengan qadha puasa, juga membayar fidyah. Apa fidyah tadi? Fidyah memberi makan orang miskin. Jadi kalau tidak berpuasanya 15 hari, ya sudah
mengganti puasa 15 hari, memberi makan kepada orang miskin 15 hari. Jadi menggantinya itu sesuai dengan puasa yang ditinggalkan. Jadi ini anak-anak perhatikan lagi, 4 orang ini mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan dari Allah, tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, tetapi harus menggantinya. Kalau orang sakit, qada puasa, musafir juga mengqada puasa. Kalau orang tua renta, membayar fidyah. Kalau wanita hamil dan menyusui, jika khawatir kepada dirinya, mengqada puasa. Tetapi jika khawatir kepada bayi atau kepada dirinya sendiri dan bayinya, maka melaksanakan keduanya, qada puasa dan membayar fidyah. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah belajar hal-hal yang berhubungan dengan puasa. Dari syarat sahnya, syarat wajib puasa, sunnah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, rukun puasa, dan tadi kita juga sudah belajar hikmah puasa dan orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa dan bagaimana cara menggantinya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.